Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Osi Dustiani. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi untuk memenuhi tugas kemuhammadiyahan. Dalam materi ini sebetulnya sudah dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Namun kali ini saya akan membacakan serta menerjemahkan sekaligus memberikan isi kandungan dari kedua surat tersebut. Surat yang pertama adalah Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, di surat ini Allah menegaskan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti patuh dan taat terhadap segala sesuatu yang dikehendaki olehnya. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan dalam kerangkaian ibadah tersebut harus menyeluruh dan total, baik lahir maupun batin. Tujuan ibadah untuk apa sih? Pastinya kan tujuan untuk beribadah itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, ibadah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Apa sih ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang telah ditetapkan ketentuannya, pelaksanaannya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, sedangkan ibadah ghairu mahdoh itu ibadah yang seperti apa sih? Yaitu ibadah yang belum ditetapkan ketentuannya secara khusus dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, ibadah melalui menyantuni fakir miskin, berbuat baik, dan hal-hal lain dalam bentuk muamalah. Ibadah merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya dan dengan kemurahan hatinya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita fasilitas hidup yang begitu megah dan begitu mewah. Sikap tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Apabila manusia mempunyai kesadaran akan hak yang telah diberikan oleh Allah. Lain halnya apabila manusia tidak mempunyai kesadaran untuk mensyukuri segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi manusia yang tidak mau tunduk dan tidak mau taat dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau beribadah kepadanya. Kemudian surat yang kedua adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Dari surat tersebut terdapat isi kandungan, yaitu tentang kedudukan manusia di bumi adalah sebagai khalifah dan hamba Allah yang mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia berkewajiban untuk memakmurkan bumi dan menjaga dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan di bumi. Kemudian yang kedua adalah manusia berkewajiban untuk memajukan kehidupan di dunia dengan cara-cara yang tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sebagai hamba Allah, manusia berkewajiban untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dari isi surat tersebut pun kita dapat mengambil isi kesimpulan tentang perbedaan manusia dan malaikat. Allah menciptakan manusia dan malaikat berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing. Seperti yang kita ketahui, malaikat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, selalu taat terhadap perintah Allah dibandingkan dengan manusia yang ada yang taat dan ada yang belum taat. Kemudian malaikat tidak pernah melakukan kemaksiatan sebab malaikat tidak diberikan hawa nafsu seperti manusia yang memiliki hawa nafsu yang dapat memberikan dampak positif atau negatif dari hawa nafsu tersebut. Fungsi manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi ini pernah diragukan oleh para malaikat. Namun Allah menapik keraguan para malaikat tersebut melalui firman-Nya yang berbunyi seperti tadi saya bacakan, sesungguhnya aku tidak mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi manusia dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.